Hai, bertemu lagi dalam Matika Zone, cara mudah untuk belajar matematika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai deret aritmatika. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai barisan aritmatika. Nah, seperti ini ada U1, U2, U3, dan seterusnya hingga UN. Nah, ini adalah barisan aritmatika, di mana beda antara dua suku yang berurutan, misalkan U1 dan U2, ini mempunyai beda atau selisih yang sama. Nah, dia dinamakan barisan aritmatika. Sementara itu, apabila ada U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya hingga ditambah UN sama dengan SN, nah ini adalah suatu deret aritmatika. Nah, sehingga deret aritmatika itu sendiri adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, tentu saja antar dua suku yang berurutan dia mempunyai beda atau selisih yang sama. Nah, sementara SN ini sendiri menyatakan jumlah N suku pertama suatu barisan bilangan aritmatika. Jadi di sini supaya lebih jelas bisa saya tuliskan yang atas ini merupakan barisan aritmatika. Sementara yang bawah ini adalah deret aritmatika. Nah, supaya lebih gampang untuk mengingatnya, kalau dia bentuknya U1, U2, U3, dia merupakan barisan aritmatika. Namun kalau dia dijumlahkan, yaitu U1 plus U2 plus U3 dan seterusnya, dia merupakan deret aritmatika. Nah, sementara itu, untuk rumus deret aritmatika itu sendiri adalah SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N-1 kali B. Atau bisa juga dengan menggunakan SN sama dengan N per 2 kali A plus UN. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, langsung saja kita menuju ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui deret aritmatika 8 plus 15 plus 22 plus 29 plus dan seterusnya. Kita akan menentukan yang A, rumus jumlah N suku pertamanya. Dan yang B adalah kita akan menghitung jumlah 30 suku pertamanya. Nah, langsung saja kita kerjakan. Oke, untuk yang A. Untuk yang A, kita akan menentukan rumus jumlah N suku pertamanya. Otomatis kita harus menuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Nah, yang diketahui ini ada A, yaitu suku pertamanya adalah 8. Kemudian, kita karena ini adalah deret aritmatika, berarti ada beda. Bedanya, U2 dikurangi U1 ya, berarti 15 dikurangi 8 adalah 7. Nah, kita sudah mempunyai A, kemudian kita juga mempunyai B. Yang ditanyakan adalah rumus jumlah suku ke N, maka kita pakai SN. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Saya akan pakai yang atas. Maka SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N-1 dikalikan B. Nah, karena kita hanya menentukan rumus jumlah suku N suku pertamanya maksud saya, maka N-nya ini belum diketahui. Kita substitusikan saja yang A dan B-nya saja. Maka menjadi N per 2 dikalikan 2 dikalikan 8 ditambah N-1 kali 7. B-nya 7. Nah, sehingga N per 2 kali 2 kali 8 adalah 16 ditambah N kali 7, 7N, kemudian min 1 kali 7 adalah min 7. Sehingga bisa saya sederhanakan menjadi N per 2 dikalikan 7N, 16 dikurangi 7 adalah plus 9. Nah, ini adalah jumlah N suku pertama, rumusnya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang B. Hitunglah jumlah 30 suku pertamanya. Karena jumlah berarti kita menggunakan SN. Yang B. Nah,
Di sini tadi di jawaban A kita sudah menentukan rumus jumlah N suku pertamanya. Nah, karena ini pertanyaannya juga jumlah 30 suku pertama, maka kita bisa menggunakan rumus Sn ini. Maka menjadi Sn sama dengan N per 2 dikalikan 7N plus 9. Karena kita sebelumnya sudah menentukan Sn-nya. Sehingga kita akan menentukan S30. Maka N-nya tinggal kita substitusikan dengan 30 saja. Berarti 30 per 2 dikalikan 7 kali 30 ditambah 9. Sehingga sama dengan 15, 30 per 2 berarti 15 dikalikan 7 kali 30 adalah 210 ditambah 9. Maka menjadi 15 kali 210 tambah 9 adalah 219. Nah, hasilnya adalah 3285. Maka jumlah 30 suku pertamanya adalah 3285. Nah, itu jika kita sebelumnya sudah menentukan rumus jumlah N suku pertamanya. Namun, misalkan kita belum menentukan, maka kita tetap harus menggunakan rumus yang ini. Nah, jadi alternatif yang kedua, kalau kita belum mempunyai rumus N suku pertamanya, kita menggunakan rumus yang ini. Jadi ini alternatif 2, Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N-1 kali B. Yang kita cari adalah S30, maka sama seperti tadi, berarti 30 per 2 dikalikan 2 kali A-nya adalah 8, kita substitusikan ditambah 30 min 1 dikalikan B, B-nya adalah 7. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 30 per 2 adalah 15. Ini 15 dikalikan 2 kali 8, 16. Ditambah 30 min 1 adalah 29 dikalikan dengan 7. Nah, sama dengan 15 dikalikan 16 ditambah 29 dikalikan 7, hasilnya adalah 203. Tinggal kita sederhanakan saja, 15 dikalikan 203 tambah 16 adalah 219. Nah, sama seperti yang sebelumnya ini, sehingga 15 kali 219 adalah 3285. Nah, jadi untuk yang contoh soal nomor 1B ini ada 2 alternatif jawaban. Ini saya tulis alternatif jawaban. Bisa pilih yang pertama, cara pertama atau cara kedua. Namun untuk cara pertama kita harus menentukan rumus suku ke N-nya terlebih dahulu. Kalau alternatif jawaban yang kedua ini langsung kita pakai rumus yang sudah ada. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Hitunglah jumlah dari deret aritmatika 3 tambah 8 tambah 13 tambah dan seterusnya ditambah 93. Nah, sebelum kita menentukan jumlah dari deret aritmatika tersebut, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama ada A, yaitu suku pertamanya adalah 3. Kemudian kita bisa menentukan B atau beda, yaitu suku kedua kurangi suku pertama. 8 dikurangi 3 yaitu 5. Dan di sini juga ada 93, ini merupakan suku terakhir. Suku terakhir berarti dia UN. Nah, sekarang ada A, ada B, dan ada UN. Sementara kita diminta untuk menghitung jumlah dari deret aritmatika berikut. Padahal ini tidak tahu kan bilangannya berapa saja. Dan ini juga kita belum tahu berapakah N-nya, karena di sini hanya diketahui A, B, dan UN. Sehingga kita harus menentukan N terlebih dahulu, atau banyaknya suku. Nah, karena di sini ada UN, maka kita bisa menggunakan rumus UN untuk menentukan N-nya
terlebih dahulu. Maka UN sama dengan, rumusnya masih ingat ya? A ditambah N-1 dikalikan dengan beda. Nah, kita substitusikan saja yang diketahui. UN-nya adalah 93 sama dengan A-nya 3 ditambah N-nya belum diketahui dikurangi 1, B-nya adalah 5. Sekarang kita sederhanakan. 93 sama dengan 3 ditambah 5 kali N, 5N min 5, karena 5 kali min 1. Setelah itu tinggal kita pindah ruas saja. Kita sederhanakan. Berarti kan 3 dikurangi min 5, sisanya min 2. Min 2 pindah ruas ke kiri, hasilnya adalah 95. Berarti 95 sama dengan 5N. Maka N-nya adalah 95 dibagi 5, yaitu 19. Nah, setelah kita menemukan N-nya adalah 19, sekarang kita baru bisa menentukan SN. Kita tulis SN sama dengan, nah tadi kan rumusnya ada 2. Nah, kita bisa pilih salah satu. Di sini saya akan menggunakan rumus yang SN sama dengan N/2 dikalikan A ditambah UN. Karena di sini UN-nya sudah diketahui, jadi supaya kita tidak menghitung terlalu banyak. Kita mau menentukan S19. Berarti S19 sama dengan 19/2 dikalikan A-nya tadi 3, berarti 3 ditambah dengan UN-nya 93. Maka 19/2 dikalikan 3 tambah 93 adalah 96. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Ini bisa kita coret ya. Saya ambil yang warna merah. Dibagi 2, berarti di sini sisa 96 bagi 2 adalah 48. Berarti 19 dikalikan dengan 48, maka hasilnya adalah 912. Nah, sehingga jumlah dari deret aritmatika berikut, yaitu S19 adalah 912. Oke, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu soal nomor 3. Tentukan suku ke-12 jika diketahui jumlah suku ke N suatu deret aritmatika adalah Sn sama dengan 3N min 4N kuadrat. Nah, jika ada soal seperti ini, dia kan hanya diketahui Sn-nya saja atau rumus Sn saja. Namun untuk suku pertamanya kita tidak tahu, bedanya juga kita tidak tahu. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus UN. Ini perlu kalian ingat, rumus UN sama dengan Sn dikurangi Sn min 1. Seperti ini. Nah, nantinya kita akan menggunakan rumus ini. Nah, ini nanti bisa kalian ingat. Nah, karena ini nanti yang kita cari adalah suku ke-12, berarti kan kita akan menentukan U12. Maka dengan menggunakan rumus ini, bisa kita tulis U12 sama dengan S12, karena ini UN, ini SN, berarti S-nya 12, dikurangi Sn min 1, N-nya kan 12, 12 kurangi 1 menjadi S11. Maka U12 bisa kita dapatkan dari S12 dikurangi S11. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan saja. S12, kita punya rumus Sn-nya kan 3N min 4N kuadrat. 12 ini tinggal kita substitusikan saja ke rumus ini. Maka menjadi 3 kali 12 dikurangi 4 kali 12 kuadrat. Dikurangi 3 kali 11, karena sekarang S11 berarti 3 kali 11 dikurangi 4 kali 11 kuadrat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa menghitung. Berarti 3 kali 12
adalah 36 dikurangi 4 kali 12 kuadrat. 12 kuadrat kan 144. Dikalikan 4 berarti 576. Dikurangi 3 kali 11 berarti 33. Dikurangi 4 kali 11 kuadrat. 11 kuadrat berarti kan 121. 121 dikalikan 4 adalah 484. Ini sama dengan 36 dikurangi 576 adalah min 540 dikurangi 33 dikurangi 484 yaitu negatif 451. Sehingga hasilnya min 540 dikurangi min berarti ini dijumlah ya 451. Hasilnya adalah negatif 89. Oke, contoh soal berikutnya. Suku ketiga dari deret aritmatika adalah 14. Jumlah suku kedua dan suku keenam adalah 34. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut. Nah, di sini bisa kita selesaikan. Kita tulis dulu yang diketahui. Di sini ada suku ketiga, berarti U3. U3-nya adalah 14. Kita tulis dulu. U3 sama dengan 14. Kemudian yang kedua adalah jumlah suku kedua dan suku keenam, berarti U2 ditambah U6. Berarti di sini U2 ditambah U6. Dia adalah 34. Nah, kita nantinya akan diminta untuk menentukan jumlah 10 suku pertama, berarti S10 yang ditanyakan. Sementara kita belum mempunyai suku pertamanya yaitu A, belum punya bedanya yaitu B. Jadi kita harus menentukan A dan B terlebih dahulu. Karena yang diketahui adalah U3, kemudian U2 plus U6, maka kita akan menyelesaikan dengan menggunakan eliminasi. Saya ingatkan dulu untuk rumus suku ke N-nya atau UN. Kita ingat UN itu kan A plus N-1 kali B. Nah, kita akan menjabarkan yang diketahui. Maka U3 ini bisa kita tulis U3, maka kan ini menjadi U3 sama dengan A plus N-1. Berarti U3-nya kita ganti ini kan, A-nya belum tahu, berarti kita tulis A. Ditambah N-1, karena 3 berarti 3 min 1, diingat ya kemarin, kalau U3 berarti ini langsung 2B. Dari mana 2B? Karena 3 dikurangi 1 kan 2, 2 dikalikan B maka 2B. Langsung saja A plus 2B sama dengan 14. Nah, sebut saja ini persamaan yang pertama. Saya tulis, ini persamaan pertama. Kemudian, sekarang yang ini kita juga akan menjabarkan. Untuk U2 berarti kan A ditambah 2 min 1 kan 1. Berarti ditambah 1 kali B berarti B. Kemudian ini U2 saya kurung biar tidak bingung. Ditambah U6. U6 berarti A plus karena 6 berarti 5B. Langsung ya, sama dengan 34. Nah, sekarang kita sederhanakan. A ditambah A berarti 2A. B ditambah 5B berarti 6B. Sama dengan 34. Nah, ini kita sederhanakan saja. Supaya tidak terlalu besar, kita bagi dengan 2. Maka ini menjadi A ditambah 3B sama dengan 34 dibagi 2 adalah 17. Nah, kita dapatkan ini persamaan yang kedua. Nah, karena kita sudah mempunyai 2 buah persamaan, maka ini kita bisa gunakan untuk menentukan nilai dari A dan B. Kita akan eliminasi kedua persamaan berikut. A plus 3B sama dengan 17, persamaan 2. Kemudian persamaan satunya A plus 2B sama dengan 14. Supaya tidak bingung, persamaan 2 ini persamaan 1.
Selanjutnya kita eliminasi. Kita akan menghilangkan A atau mengeliminasi A, maka kita kurangi 3B dikurangi 2B adalah B, 17 dikurangi 14 adalah 3. Maka kita mendapatkan nilai B adalah 3. Setelah kita mendapatkan nilai B, sekarang kita menentukan nilai dari A. Kita bisa memilih salah satu dari persamaan ini. Saya memilih persamaan nomor 1. Saya tulis di sini. Sehingga 3 ini saya substitusikan ke sini. Maka menjadi A ditambah 2 kali 3 sama dengan 14. Sehingga A plus 6 sama dengan 14. Maka A sama dengan 14 dikurangi dengan 6 adalah 8. Sehingga ketemu B-nya 3 dan A-nya adalah 8. Nah, setelah kita menemukan A dan B, selanjutnya kita bisa menentukan jumlah suku ke 10, yaitu S10. Sn-nya tadi kan rumusnya N per 2 dikalikan 2A plus N-1 dikalikan dengan B. Selanjutnya kita tinggal substitusikan saja. N per 2, N-nya tadi 10, berarti 10 per 2 dikalikan 2 kali A-nya adalah 8 ditambah N-1. N-nya 10, min 1 dikalikan B. B-nya adalah 3. Sehingga 10 dibagi 2 adalah 5, dikalikan 2 kali 8, 16, ditambah 9 kali 3. Maka sama dengan 5 kali 16 ditambah 9 kali 3 adalah 27. Maka 5 kali 16 tambah 27 adalah 43. 5 dikalikan 43 adalah 215. Sehingga jumlah 10 suku pertama dari deret aritmetika tersebut adalah 215. Oke, itu tadi adalah video penjelasan mengenai deret aritmetika. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.